Kita akan menonton sebuah film baru yang ditulis dan sekaligus disutradarai, bahkan mungkin diaktori oleh beliau secara langsung, yaitu E.F. Sepuluh Patah. Ya, beliau sedang menyutradarai sebuah film yang berjudul Konflik Prabowo versus Jokowi. Bagaimana cerita filmnya? Kita akan bahas dalam Bukan Partai Politik. Ya, teman-teman, kita ini ada edisi outdoor ya. Kita mau percakapkan tentang Bang E.F. Sepuluh Patah yang terus-menerus saya ekori atau saya ikuti karena saya rasa ada agenda yang sampai hari ini kelihatannya belum selesai dalam diri Bang E.F. ini. Karena apa yang beliau sampaikan dengan ungkapan Jokowi harus kalah. Nah, ini sampai kapan ya terminologi itu? Maksud saya batasan tentang harus kalah itu apakah masih berlanjut atau tidak? Tapi kelihatannya itu masih berlanjut ya, sehingga kita mesti ikuti terus pergerakan beliau karena kita tahu dalam konteks politik sehari-hari ini ada 3 tokoh jangkar yang perlu kita dampingi ya, Bang Refli Harun, Bang Rocky Gerung dan juga Bang E.F. Sepuluh Patah. Tentu kita apresiasi ya bahwa beliau berani mengambil posisi antitesis. Tetapi tentu tidak dengan katakanlah kita membiarkan beliau bisa beraksi begitu saja tanpa pengawalan. Jadi tugas dan tanggung jawab Bukan Partai Politik ini mencoba untuk mengekori apa di balik pemikiran-pemikiran beliau yang mungkin oleh publik tidak banyak berupaya untuk mau menguliti atau membongkar apa desain ya, grand design di balik semua tesis-tesis yang disampaikan di ruang publik. Karena ini tentu kita bicara tentang efek tular ya. Kalau kita anggap ini sederhana, ya ini bisa berpengaruh besar di kemudian hari secara akumulatif dan bisa menjadi sebuah momentum di mana energi destruktifnya bisa kemudian memporak-porandakan sisi-sisi pilar-pilar dalam pembangunan negara. Kita sebut saja beliau-beliau secara positif punya maksud baik, tetapi coba kita lihat, kita uji apakah narasi-narasi yang disampaikan oleh beliau itu memang ada pada track yang sama, tesis, antitesis, dan kemudian memunculkan sintesis. Baik, kita lihat. Kita mulai dengan apa yang beliau juga postingkan sebelumnya berkaitan dengan apa yang beliau katakan menagih janji Prabowo dan Gibran. Yang menurut saya itu kepagian ya. Artinya belum saja Prabowo sudah dilantik, Bung E.F. sudah mulai menagih janji terkait dengan persoalan janji-janji kampanye yang akan direkomendasikan ke dalam kebijakan yang akan diformulasikan. Nah, kali ini beliau mengatakan tentang persoalan desain tentang potensi konflik antara Prabowo dan Jokowi. Ya, saya kira hal tersebut tidak perlu harus dikapitalisasi, tidak harus di zoom ya, untuk mau bicara tentang konflik-konflik dalam politik. Sebab konflik-konflik dalam politik itu adalah sesuatu bagian yang menyertai proses demokrasi ya. Karena itu tidak perlu harus kemudian diperhadap-hadapkan antara Prabowo dan juga Prabowo dan Pak Jokowi ya, seperti itu. Bahwa ada potensi Prabowo dan Jokowi akan berseberangan di satu titik tertentu, ya saya kira itu sangat mungkin terjadi. Tetapi prinsipnya adalah kita harus melihat sekarang ini ya agak sulit kita mengatakan bahwa Jokowi dan Prabowo diisu-isukan bahwa tidak lagi bersama, diisu-isukan bahwa berbeda pandangan dan seterusnya ya, itu terlalu kepagian untuk mengatakan hal itu. Sebab bagaimanapun juga kita belum melihat komposisi dari para menteri-menteri yang akan hadir dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Begitu juga kita belum tahu bagaimana alokasi anggaran belanja negara dalam konteks semua kebijakan-kebijakan yang mengakomodir apa yang disebut dengan keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi ya. Nah, inilah yang kemudian harus diedukasi kepada publik bahwa
jangan sampai ya belum apa-apa kita membesar-besarkan sisi yang sebenarnya itu tidak perlu harus dibesar-besarkan terlebih dahulu. Karena sekali lagi berbicara tentang konflik, konflik datang dari segala arah. Konflik bisa datang dari konteks partai internal Gerindra, ya konflik bisa datang dalam konteks koalisi, ya konflik bisa datang dalam konteks perhadapan dengan legislatif, dan semua banyak sekali baik internal maupun eksternal, ya. Jadi seringkali dalam konteks manajemen konflik itu semua bisa diredam sebelum kemudian muncul ke publik, ya, dibesar-besarkan. Dan ini menjadi sesuatu yang menurut saya tidak relevan. Bang EF bicara terlalu pagi soal peta konflik antara Prabowo dan Jokowi. Jauh lebih baik bagaimana kemudian mengeksplorasi apa yang kemudian nanti Prabowo akomodir di dalam konteks apakah benar tagline dari kampanye Prabowo itu sebagai pemerintahan yang akan berkelanjutan, ini betul-betul terakomodir dalam nuansa kebijakan yang akan disampaikan atau dibuat nanti bersama dengan kabinet koalisi mereka. Nah, sehingga menurut saya dalam rangka pembelajaran politik bagi publik, bagi bangsa dan negara kita, ya kita mendorong bagaimana mencermati, menganalisis kebijakan-kebijakan itu, tidak memperhadapkan tentang konflik-konflik personal, ya. Jauh lebih baik kita bicara tentang problem-problem yang potensial bisa dijawab oleh Prabowo dengan kebijakan-kebijakannya, apakah makan gratis, hilirisasi, digitalisasi, dan semuanya yang akan kemudian nanti kita ekori. Nah, bukan kemudian menggunakan ruang media sosial ini mempertajam konflik, ya, keterbelahan antara pendukung Jokowi dengan pendukung Prabowo, atau kemudian mereka-mereka yang berseberangan dengan Prabowo dan Jokowi. Ya, saya kira itu tidak banyak membantu, tidak banyak memberikan insentif positif bagi upaya untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Saya kira Bang EF mesti perlu menjawab apakah masih ingin meneruskan agenda Jokowi harus kalah atau bagaimana, ya. Itu dulu. Kalau memang sudah menerima tentang keberadaan hasil dari pemilu, maka yang dilakukan oleh Bang EF adalah bagaimana bisa mendampingi Prabowo dan seluruh kabinet kementerian beliau untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat dan mengedukasi publik dengan menurut saya bukan dalam suasana ketegangan, tetapi menjelaskan, membantu menjelaskan apa yang bisa dilakukan oleh Prabowo dan apa yang tidak perlu dilakukan oleh Prabowo dalam masa menjawab kepercayaan publik terkait dengan jabatan kepresidenan atau kepemimpinan Indonesia bagi 5 tahun, ya, ke depan. Sehingga kita tidak lagi memainkan narasi-narasi yang sifatnya peta konflik, ya. Yang jelas negara kesatuan Republik Indonesia saat ini punya presiden yang namanya, ya, Prabowo. Jokowi tahu persis batasan antara kekuasaan dan kepemimpinan, antara pengendalian dengan apa yang disebut dengan pemberian pengaruh, ya. Bahwa Jokowi memang akan sadar bahwa dia tidak memiliki kekuasaan untuk berbicara tentang kebijakan-kebijakan di bawah kabinet presiden. Tetapi dia punya inspirasi, dia punya semangat, dia punya proses-proses pembelajaran yang sudah dia titipkan, ya, yang kita sebut sebagai sebuah pengaruh bagi Prabowo dan yang lain-lain. Saya kira di sini tidak relevan untuk menghadap-hadapkan antara Prabowo dan Jokowi dalam peta konflik yang terlalu dini kita bicarakan, bukan partai politik.